hadir berarti harus sehat gitu ya, harus sehat biar bisa ikut pembelajaran. Nah, kita doakan juga teman kita yang lagi sakit, semoga mereka cepat sembuh ya, cepat sembuh ya. Oke, Ibu mau ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Iya, tidak boleh main HP di saat proses pembelajaran. Jadi Ibu memberikan kesempatan kepada kalian main HP itu kalau Ibu instruksikan, bukan main HP sih, pergunakan HP. Jadi nanti ada saatnya Ibu suruh kalian buka HP, baru nanti kalian pakai sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu mau kasih tahu tentang tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini. Jadi setiap pertemuan itu pasti ada tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana? Apa saja tujuan pembelajaran kita pertemuan hari ini? Yang pertama, memahami dan menjelaskan isi dari teks negosiasi. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kalian itu diharapkan bisa paham apa isi dari teks negosiasi yang kalian baca. Yang kedua, menganalisis struktur dari teks negosiasi yang sudah kalian baca. Jadi tidak hanya struktur, tapi unsur penting dari teks negosiasi yang kalian baca. Itu dia tujuan pembelajaran kita. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? Dua. Ya, ada dua. Yang pertama, kalian paham apa isi teks negosiasi. Yang kedua, kalian bisa analisis struktur dari teks negosiasi. Nah, Ibu mau menjelaskan juga kira-kira apa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika mempelajari teks negosiasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Tapi sebelum ke sini, kalian sudah tahu apa itu teks negosiasi? Belum ya? Oke. Nah, Ibu mau kasih beberapa pertanyaan. Pernah nggak menawar harga pada saat berbelanja? Oke, pernah. Kira-kira ketika di mana kalian menawar harga pada saat berbelanja? Di pasar. Selain di pasar? Di toko baju. Selain di toko baju? Toko HP atau di toko-toko yang lain yang memungkinkan adanya tawar-menawar. Kalau di supermarket? Tidak. Seperti Ropa, Yuda, itu bisa nggak tawar-menawar? Tidak bisa, karena harganya sudah ditentukan. Yang kedua, gimana cara agar negosiasi itu tidak merugikan orang lain? Harus ada? Iya, harus ada kesepakatan. Kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Kalau tidak ada kesepakatan, negosiasinya itu berhasil atau tidak? Tidak. Yang ketiga, unsur penting yang harus ada dalam negosiasi kira-kira apa aja? Kalau kita mau negosiasi, apa yang harus ada? Iya, penawaran, terus pengajuan, terus persetujuan. Apa lagi? Ada, kalau kalian beli sesuatu, pasti kalian tanya dulu nggak harganya? Ini berapa, Mas? Lah, atau kalian beli sesuatu boleh 150, padahal mungkin harganya di bawah 150. Nggak mungkin kan? Jadi harus ada unsur-unsur penting yang ada dalam teks negosiasi, seperti tadi pengajuan, penawaran, persetujuan, dan pendahuluan atau orientasi. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu mau kasih tahu dulu apa kira-kira manfaat mempelajari teks negosiasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi, ketika kalian sudah mempelajari teks negosiasi, kalian akan mendapatkan manfaat. Salah satunya meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Ketika kalian menawar harga, itu berkomunikasi atau tidak? Iya, berkomunikasi. Ketika si penjual memberikan harga sesuai dengan kesepakatan, pasti ada komunikasi antara si penjual
dilakukan supaya ada kesepakatan yang saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Kalau ada yang mau dirugikan, berarti itu bukan negosiasi. Jadi kalau ada yang dirugikan, negosiasinya itu nggak berhasil. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Kira-kira dalam pemecahan masalah ada nggak masalah? Coba kalian pikirkan. Pemecahan masalah apa yang memerlukan negosiasi? Pembayaran denda adat perlu negosiasi? Iya, perlu. Jadi pada saat kan kalau di daerah kita ini ada sebuah masalah, itu pasti ada pembayaran denda adat. Sebelum ditentukan dendanya, pasti ada negosiasi untuk memecahkan masalah. Jadi negosiasi itu berguna untuk memecahkan masalah. Itu dia manfaat mempelajari teks negosiasi. Ada berapa tadi? Tiga. Yang pertama, kemampuan negosiasi. Yang kedua, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan jelaskan kira-kira apa aja yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, kalian itu akan menyaksikan video pembelajaran. Lalu kalian membaca teks negosiasi. Ini kan itu sudah bentuk kelompok. Nanti kalian terima teks negosiasi sesuai dengan hasil asesmen kalian. Terus kalian mengidentifikasi isi dan struktur, lalu presentasi hasil diskusi. Jadi nanti ada diskusi, lalu ada presentasi. Nah, setelah itu baru nanti Ibu berikan umpan balik atau refleksi atas apa yang sudah kita lakukan hari ini. Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran ini, Ibu mau kasih sebuah tantangan. Tantangan ini berupa kuis singkat. Jadi semua bawa HP. Ya, coba dikeluarkan HP-nya. HP-nya ada datanya. Ya, silakan kalian klik. Kalian search di Chrome, pakai Chrome ya. Di Chrome Quizzes. Silakan search di Chrome Quizzes. Nanti kalau sudah dapat, nanti kalian masuk ke Join My Quiz. Join My Quiz. Quizzes ya. Z-nya di belakang ada 2. Nanti ambil yang menu Join My Quiz. Dari Chrome ya. Oke. Coba yang di atasnya yang ada enter kode, itu enter kode. Ada enter kode. Ya, enter kode. Oke, kodenya ada di depan. 347108. 347108. Di sini sudah masuk semua ke quizzes. Enter kode. Tiga 347108. Ada Aurel, ada Dava, ada Aprila,
Yohana, ibu dulu ya. Berisik. Ada 5 peserta. Silakan lagi. Ada Syifa. Kita ada 2, 4, 6, 8, 10, ada 12. Jadi ada 6 orang lagi. Siapa ini yang masih ada kendala? Belum bisa masuk. Ada 7 peserta yang sudah. Silakan, 4 orang lagi. Kalau nanti sudah 12 baru kita mulai. Jangan di otak-atik dulu ya. Siapa yang belum masuk? Siapa? Tidak, nama kamu. Oh, baru mulai. Masih 8 peserta, 4 orang lagi kemana ya? Kode 347108. Baru nanti setelah kode nama kalian. Oke, 9. Ada Jena, Yalige, Rizky Ayu, Syifa, Yohana, Dalva, Aurelia, Aprila, Mikel. Lukas, mana ini Lukas? Belum ada, belum bisa. Joshua belum bisa juga. Sudah berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 orang lagi. Siapa yang belum masuk ini? Kan? 10. Karena kalau belum masuk. Biar kita mulai. Lukas belum bisa. Sudah. Baru nama kamu kok belum. Oh. Tinggal Eka nih. Sudah, biar kita mulai Eka. Belum bisa masuk. Ini cuma singkat saja, kemungkinan 5 soal. Nanti siapa yang peringkat pertama, kedua dan ketiga dikasih reward. Rewardnya yang kecil-kecil lah, tapi setidaknya berguna. Ya. Sudah, Eka? Belum. Apa masalahnya di mana? Salah. Oh, kalau tidak ada. Oke, sudah. Berarti 11 peserta ya. Oke, kita mulai. Silahkan pantau HP-nya. Kita akan mulai.
negosiasi. Jadi, Ibu mau tampilkan video. Kalian silahkan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Semua perhatiannya ke depan ya, jangan ke HP lagi. HP-nya silahkan disimpan di dalam laci. Teks negosiasi. Hai teman CC, pernahkah kamu mengunjungi toko pakaian dan ingin menawar salah satu baju yang menarik? Atau berebut dengan kakak ketika memilih saluran TV yang ingin ditonton? Atau mungkin ketika membagi peran dalam tugas kelompok, kamu dan teman sekelompokmu sama-sama menginginkan peran menggambar poster, bukan presentasi di depan kelas. Nah, bagaimana caranya agar kamu bisa membeli baju dengan harga lebih murah, bisa menonton saluran TV yang kamu inginkan, atau bisa mendapatkan peran menggambar poster? Tetapi kalau bisa penjual baju, kakakmu, dan teman sekelompok pun tidak merasa dirugikan. Jawabannya, semua hal ini bisa tercapai jika kamu memiliki ilmu negosiasi yang baik. Negosiasi yang baik artinya tercapai kesepakatan yang dirasa menguntungkan bagi masing-masing pihak. Yuk, kita belajar cara bernegosiasi yang baik dengan mencermati teks negosiasi di video ini. Jadi, apa itu teks negosiasi? Apa saja ciri-ciri, struktur, dan cara menyusun teks negosiasi? Dan mengapa penting belajar teks negosiasi? Ini semua akan kita bahas satu persatu. Pertama, apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Teks negosiasi memiliki ciri khas yang berbeda dengan teks lain. Ciri-ciri teks negosiasi yaitu melibatkan dua pihak atau lebih, bersifat persuasif atau membujuk, terdapat proses tawar-menawar, dan menghasilkan kesepakatan bersama. Agar mendukung penyampaian isi teks secara efektif, teks negosiasi biasanya ditulis secara terstruktur. Struktur teks negosiasi terdiri dari 4 bagian, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Orientasi adalah bagian pembuka yang berisi pihak-pihak yang terlibat, tujuan negosiasi, dan latar belakang mengapa negosiasi dilakukan. Pengajuan adalah tahap di mana salah satu pihak mulai menyampaikan permintaan atau penawaran. Penawaran adalah tahap tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat. Persetujuan adalah tahap akhir dalam negosiasi, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Nah, sekarang sudah paham ya struktur teks negosiasi. Namun, supaya teman kecil lebih paham mengenai struktur teks negosiasi, coba simak analisis struktur teks negosiasi berikut. Bagian ini masuk ke dalam orientasi karena memperkenalkan latar belakang cerita, yaitu pada pagi hari yang cerah, Dika berjalan ke toko pakaian dengan tujuan mencari kaos yang nyaman dan sesuai dengan jumlah uang yang dimilikinya. Bagian ini masuk ke dalam struktur pengajuan karena salah satu pihak mulai mengajukan permintaan atau keinginannya, yaitu jika mengajukan pertanyaan mengenai harga kaos yang dia minati dan penjual menjawabnya dengan memberikan informasi harga dari masing-masing kaos. Bagian ini masuk ke dalam struktur penawaran karena berisikan kegiatan tawar-menawar, yaitu Dika mencoba meminta potongan harga pertama untuk kaos hitam dan kemudian meminta penawaran harga lebih murah untuk pembelian 2 kaos. Bagian ini masuk ke dalam struktur persetujuan karena berisikan kesepakatan,
yaitu setelah beberapa kali bernegosiasi, Dika akhirnya sepakat dengan harga Rp330.000 untuk 2 kaos, yaitu abu-abu dan biru. Setelah paham tentang struktur teks negosiasi, berikutnya bagaimana caranya membuat teks negosiasi? Ada 7 langkah dalam menyusun teks negosiasi, yaitu pertama, persiapan dan perencanaan. Nanti di pertemuan selanjutnya. Dari apa yang sudah kalian saksikan, teks negosiasi strukturnya ada berapa? Iya, yang pertama orientasi atau pengenalan. Yang kedua pengajuan. Yang ketiga penawaran. Yang keempat persetujuan. Nah, setelah kalian saksikan, tadi kan sudah penjelasannya sudah banyak. Bagaimana cara kita membedakan teks negosiasi bagian orientasi? Bagaimana ciri-ciri yang pengajuan? Bagaimana ciri-ciri penawaran dan persetujuan? Sekarang Ibu akan membagikan teks negosiasi kepada kalian sesuai hasil asesmen yang sudah kita laksanakan di minggu sebelumnya. Jadi silahkan kalian baca dulu teks negosiasi. Jadi ini tiap kelompok dapat teks negosiasi yang beda-beda ya. Oke, di situ ada jenis teks negosiasi. Jadi kelompoknya yang ini beda dengan kelompok ini beda dengan kelompok. Jadi kalian dapatkan teks negosiasi yang beda-beda. Jadi silahkan Ibu kasih waktu kepada kalian, silahkan baca dulu teks negosiasi. Oke, sambil membaca, Ibu kasih penjelasan dulu. Nah, ketika kalian membaca teks negosiasi tersebut, identifikasi kira-kira mana ya yang bagian orientasi, mana ya yang bagian pengajuan, mana bagian penawaran, dan mana bagian persetujuan. Kalian tandai kira-kira mana ya ke dalam tabel. Ini Ibu kasih lembar unjuk kerja. Jadi nanti kalian isi di dalam lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Jadi lembar kerjanya individu, tapi nanti kalian diskusi. Kalian boleh diskusi. Jadi kalian silahkan diskusi. Kira-kira mana ya yang bagian orientasi, mana ya yang bagian pengajuan, mana bagian penawaran, mana bagian persetujuan. Jadi masing-masing silakan diisi, tapi berdasarkan hasil diskusi kalian.
Lalu tulis hasil analisismu secara lengkap pada tabel dan uraian yang disediakan. Jadi ibu sudah ada kasih lembar kerja, silakan kalian kerjakan dalam lembar kerja tersebut. Ada tabel analisis struktur dan ada uraian 3 soal. Nanti kalau sudah, baru kalian silakan diskusi siapa yang mau presentasi. Ada yang mengantuk, berarti kita harus ice breaking, oke? Silakan berdiri dulu, supaya kalian jangan ngantuk. Karena katanya mengantuk itu menular. Jadi kalau misalnya Rizky Ayu, lihat Siva mengantuk, nanti Rizky Ayu juga jadi muak. Oke, kita mau ice breaking tepuk cinta ya. Ada yang sudah pernah dengar tepuk cinta? Jadi begini. Tepuk cinta, love kecil, love sedang, love besar, love you dengan temannya. Misalnya Siva sama Aprila, love you. Bisa, kita coba. 1, 2, 3, tepuk cinta, love kecil, love sedang, love besar, love you. Sekali lagi kayaknya kalau mau ini kalau kucing ya. Oke, sekali lagi biar tidak mengantuk. Tepuk cinta, love kecil, love sedang, love besar, love you. Oke, silakan duduk kembali dikerjakan.
biar kalian juga tidak terlalu I jauh. knew I was underwater. Berapa? I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your pay,
Polis.
Oke, 5 menit lagi ya. Sudah? Kita sudah bisa presentasi? Iya, saya kelompok berapa yang mau presentasi duluan? Bisa? Iya, yang angkat tangan kelompok apa kalian? Kelompok apa? Jam juga. Kelompok apa? Kenas. Oke, kelompok kenas. Kelompok kenas silakan ke depan. Berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Di depan. Kelompok kenas. Oke, yang lain, silakan didengarkan. Selamat pagi kita. Akan perkenalkan diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dafa sama Bapak. Oke, silakan. Nomor 1, orientasi Kutipan Kalimat. Selamat pagi. Alasan pemilihan, krisis dalam pembukaan. Nomor 2, struktur pengajuan. Kutipan kalimat mau menyampaikan apa? Alasan pemilihan, pengajuan terkait hal yang dibahas. 3, struktur penawaran.
pengiriman kalimat. Baik, saya beri waktu sampai hari Senin. Tapi pastikan tugasnya sudah lengkap. Terima kasih Bu. Alasan bangunan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Apa tujuan dari negosiasi dalam teks ini? Menganalisis struktur teks. Apa negosiasi berhasil? Jelaskan. Berhasil karena guru mereka sepakat dengan nilai garis besar. Menurutmu bagaimana yang paling penting dalam negosiasi? Penawaran. Ketika ada yang diberikan maka tidak ada persetujuan. Itu dia peserta nomor 3. Ya, itu dia presentasi dari kelompok menulis. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau memberikan pertanyaan? Tadi mereka membahas tentang apa negosiasi? Negosiasi tentang ya pengumpulan tugas. Jadi di situ diceritakan tentang siswa yang meminta kepada gurunya agar pengumpulan tugasnya diundurkan. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Oh, yang tanya nanti saja sekali. Sekarang. Selanjutnya kelompok bisa. Oke. Yang lain silakan mendengarkan. Yang lain didengar ya. Kami dari kelompok desain ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dikerjakan oleh Rita, Rila, dan Baik. Pertama, generasi pengiriman kalimat. Selamat pagi Pak, kami dari OSIS bermaksud pemilihan pembuka dan tujuan negosiasi. Kedua, pengajuan pengiriman kalimat. Kami mengajukan anggaran sebesar 7 juta. Alasan pemilihan menjelaskan kebutuhan. Ketiga, penawaran bagaimana jika kutipan kalimat, bagaimana jika sekolah hanya bisa membantu 5 juta. Alasan pemilihan karena kepala sekolah hanya bisa membantu segitu. Nomor 4, persetujuan. Kutipan kalimat baik, pastikan kegiatan tetap berjalan lancar dan tertib. Alasan pemilihan karena OSIS sekolah menyetujui dan menyelesaikan bersama. Analisis uraian 1. Apa tujuan dari negosiasi dalam teks ini? Meminta izin dan anggaran untuk kegiatan pensi siswa. 2. Apakah negosiasi berhasil? Berhasil karena kepala sekolah menyetujui kegiatan tersebut. 3. Menurutmu bagian mana yang paling penting dalam negosiasi? Apa? Jawabnya penawaran karena jadi titik penyesuaian agar kedua pihak sepakat. Ya. Silahkan kelompok lain menanggapi. Tadi teks negosiasi yang mereka terima itu ada berapa struktur? Berapa struktur? Empat-empatnya ada. Ada. Apa aja yang ada? Orientasinya ada. Pengajuannya ada. Penawarannya. Oke, persetujuannya tadi? Persetujuannya pada saat kepala sekolah menyetujui anggaran yang diajukan oleh ketua OSIS. Jadi, teks mereka ini menceritakan tentang negosiasi antara ketua OSIS dan kepala sekolah. Ketua OSIS ingin mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pentas seni. Jadi, ketua OSIS ini mengajukan anggaran negosiasi dengan kepala sekolah. Pak, gimana kalau anggaran sekian? Oh, tidak bisa. Ya, kalau segitu kurang cukup. Tapi ada kesepakatan mereka jadi di berapa ada berapa? 5 juta. Oke, 5 juta. Jadi negosiasi antara kepala sekolah dan ketua OSIS
Zena dan Aurelia. Analisis buku teks orientasi, kutipan kalimat tidak ada, alasan pilihan karena tidak ada kalimat orientasi di teks tersebut. Pengajuan kalimat kutipan kalimat, bukunya 50.000 ya, bisa kurang. Alasan pemilihan karena kalimat itu sesuai dengan struktur penawaran. Kalau saya beli 2 bisa 45 per buku. Alasan pemilihan karena kalimat itu sesuai dengan struktur penawaran. Persetujuan, baiklah karena beli 2 saya kasih 45.000 per buku. Alasan pemilihan karena kalimat itu sesuai dengan struktur persetujuan. Apa tujuan dari negosiasi dalam teks ini? Mendapatkan persetujuan dan tidak saling merugikan. Apakah negosiasi berhasil? Jelaskan. Ya, berhasil karena penjual menyetujui penawaran pembeli. Menurutmu bagaimana yang paling penting dalam negosiasi? Mengapa? Persetujuan agar tidak ada yang kerugian, tetapi sama-sama mendapatkan keuntungan. Oke, itu dia dari kelompok apa? Ada yang memahami? Karena dalam teks negosiasi yang kita dapatkan tidak ada orientasi. Nah, tadi Ibu ini dulu ya. Tadi ada pertanyaan dari Eka, kenapa teks mereka tidak ada orientasi? Jadi teks yang mereka terima itu memang teks negosiasi yang sederhana, teks negosiasi yang paling sederhana, tidak ada orientasi. Tapi sebenarnya teks negosiasi itu harusnya punya unsur 4. 1, pengajuan, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Itu teks negosiasi. Tapi teks negosiasi yang mereka terima itu teks negosiasi yang sangat sederhana. Tadi negosiasi yang mereka tampilkan itu tentang negosiasi, ya, pembeli dan penjual buku. Jadi ada yang mau membeli buku. Tadi tawaran pertamanya dia mengajukan harga berapa? 50.000, baru ditawar jadi 45.000 karena ambil. Adakah negosiasi di dalam? Ada. Berhasil atau tidak? Berhasil. Syaratnya tadi harus beli 2 buku. Jadi harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam negosiasi agar negosiasinya berhasil. Ada lagi mau menanggapi? Ada? Iya. Berikan aplaus untuk kelompok. Oke, karena kalian tadi semuanya sudah menampilkan, kelompok nenas sudah tampil, kelompok pisang sudah tampil, kelompok apel juga sudah tampil. Ibu mau kasih penilaian atau evaluasi. Jadi dari apa yang sudah ditampilkan dari kelompok yang pertama tadi, kelompok nenas. Ya. Kelompok nenas sudah baik, hasil yang ditampilkan strukturnya sudah pas, terus analisis uraiannya juga sudah benar. Masuk ke kelompok pisang, tadi penampilannya juga sudah baik, isinya juga strukturnya semua dijelaskan dengan baik, analisis uraiannya juga sudah baik. Terus kelompok apel mungkin memang kekurangannya karena memang teksnya tidak ada orientasi, tapi memang ada memang teks yang tidak ada orientasi. Tapi sebaiknya sebuah teks negosiasi harus punya 4 unsur. Jadi semua yang kalian tampilkan itu sudah baik, hanya mungkin tadi ada yang di depan malu-malu seperti tidak kayak tidak pernah maju di depan kelas gitu. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang sembunyi-sembunyi.
tadi kita mempelajari struktur teks negosiasi. Kira-kira ada yang tahu? Kamu belajar struktur teks negosiasi itu untuk apa? Ada? Kalau misalnya kamu mau menulis teks negosiasi, kamu harus tahu apanya dulu. Iya, harus tahu strukturnya dulu. Selain struktur, kamu harus tahu apa? Menulis teks negosiasi. Kamu perlu tahu nggak cara-cara menulis teks negosiasi? Iya. Jadi, kenapa? Apa manfaat kamu mempelajari teks negosiasi? Supaya kamu punya dasar, punya fondasi untuk menulis teks negosiasi. Karena tujuan pembelajaran kita nanti selanjutnya, kalian itu harus bisa mampu menulis teks negosiasi. Jadi harus tahu dasarnya dulu. Dasarnya itu struktur. Kalau kamu nggak paham struktur, nanti kamu tulis teks negosiasi itu ya nggak sesuai tahapan, sembarang. Jadi harusnya pembukaan dulu. Ternyata dia bikin penawaran dulu di awal, tidak boleh. Jadi kamu harus tahu dasarnya dulu. Kamu harus pahami dulu struktur teks negosiasi itu apa. Sama kalau kamu mau bangun rumah, apa yang di luar kamu bangun? Fondasinya. Jadi strukturnya itu harus kuat. Kamu harus paham dulu. Kalau kamu bangun rumah, kamu nggak tahu fondasinya apa, rumahnya kira-kira bagaimana? Iya, gampang roboh. Sekali kena gempa, udah hancur. Jadi fondasinya harus kuat. Kalau kamu sudah paham strukturnya, kamu bisa bikin kerangka dan menulis teks negosiasi. Ya. Nah, kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira kegiatan apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ada nggak yang menarik kegiatan? Ya, pada saat diskusi, kuis, apa lagi? Main game, ya kuis yang harus berbentuk game. Apa lagi? Ice breaking menarik nggak? Menarik. Ya, ice breaking. Jadi kegiatan yang paling menarik dari pembelajaran hari ini ibu dapatkan dari kalian itu adalah kalian senang dengan diskusi, kalian senang dengan kuis, rewardnya senang. Meskipun kecil ya. Terus tadi ice breaking itu yang paling menarik menurut kalian. Bagian mana yang kalian belum kuasai? Kira-kira dari struktur teks negosiasi atau dari yang kalian sudah kerjakan, ada nggak bagian yang kalian belum kuasai? Kalau orientasi itu kira-kira apa? Pembukaan atau pengenalan. Kalau pengajuan, berarti kita mengajukan harga kepada si penjual. Penawaran, menawar harga tersebut. Kalau persetujuan, ada kesepakatan antara pihak satu sama pihak dua. Yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan keterampilan negosiasi dalam kehidupan nyata? Kira-kira kamu mau menerapkan negosiasi ini dalam kegiatan apa? Dalam sehari-hari? Dalam kegiatan jual beli. Misalnya kamu beli sayur, itu kan biasa kalau rica satu itu kan satu tumpuknya 10.000. Kan kadang kita mau tawar 3 tumpuk 25 ya mama.
Misalnya Bu, kayaknya kegiatannya terlalu monoton, saya mengantuk. Atau ada nggak yang kurang, ada yang perlu Ibu perbaiki dari apa yang sudah Ibu ajarkan selama ini? Pembelajaran hari ini menyenangkan, mengerikan atau bagaimana? Menyenangkan. Oke. Ada lagi saran untuk Ibu, Bu, minggu depan jangan pakai high heels ya, kita nanti salah fokus misalnya. Atau Bu, minggu depan lipstiknya jangan terlalu merah ya, nanti kita salah fokus. Apakah? Ada saran dari tadi ya? Ada. Itu dia. Jadi inilah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kalian itu mampu memahami teks negosiasi, kalian juga mampu menganalisis teks negosiasi, yaitu bagian struktur dan unsur penting. Nah, struktur dan unsur penting itu hampir sama ya, itu tadi ada. Oke, kita ulangi tadi yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Untuk apa kita belajar yang keempat ini? Agar bisa? Itu tujuan teks negosiasi. Kita belajar 4 struktur ini untuk apa? Iya, agar bisa menulis teks negosiasi. Jadi minggu depan ini masih minggu depan. Nah, pertemuan kita selanjutnya kita itu akan membahas tentang bagaimana menulis teks negosiasi. Jadi kalau kita minggu depan kita belajar teks negosiasi, menulis teks negosiasi, kalian sudah gampang. Kenapa? Karena tadi sudah ada strukturnya, sudah ada fondasinya. Jadi minggu depan Ibu menjelaskan tentang menulis teks negosiasi, kalian tidak terlalu sulit lagi memahami. Jadi minggu depan itu kita mempelajari tentang langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah menulis teks negosiasi. Nanti ada juga kaidah kebahasaan. Yaitu kaidah kebahasaan itu adalah penggunaan bahasa dalam teks negosiasi.
Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya? Ada? Tentang apa yang sudah kita lakukan hari ini? Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri pembelajaran kita. Silakan satu orang pimpin doa sebelum kita pulang. Siapa yang mau pimpin doa? Lukas? Tidak. Si Andi. Awal dan akhir. Alfa dan Omega. Baik teman-teman, sampai dulu di sini. Teman-teman, Tuhan, sekarang kami mau pulang, berkati kami dalam perjalanan kami, berkati kami di rumah masing-masing.